Nah, kalau kita cucukkan di sini agak longgar, kalian jangan mau. Jangan mau kalau dicucuk longgar berarti besinya itu kecil. Selamat datang lagi di channel Yunan Vlogs. Ya, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari ini? Ini adalah sekring. Fungsi sekring ini untuk menetralisir kelistrikan di motor CB 150R. Nah, jadi kalau ini terbakar, motor bisa terbakar dan korslet di bagian kelistrikan motor CB 150R. Nah, apa sih fungsi dari sekring ini dan penyebab kenapa sekring ini bisa putus atau rusak? Kalian tonton videonya sampai habis, kita akan membahas sekring, apa fungsinya dan kenapa bisa putus. Nah, jadi sekring ini ada dua macam, men, yang tabung sama yang tancap. Nah, jadi yang di CB 150R adalah yang tancap. Yang tancap itu tuh kayak gini. Kayak gini. Nah, ini tancap. Ada juga yang tabung. Ini sekring dan ini fungsinya sangat banyak di motor CB 150R. Nah, di sini banyak ini. Kalian lihat. Ini ada warna kuning, warna merah, warna yang kayak gini, warna coklat. Ini fungsinya sangat berguna bagi motor CB 150R, men. Kalian pikir tuh, ya kan? Nah, jadi salah satu fungsi dari ini adalah untuk memutus arus listrik di motor CB 150R. Kalau ini nggak ada, motor bisa korslet ya. Nah, fungsi dari sekring ini pun sebenarnya banyak untuk elektrik yang ada di motor CB 150R ini, men. Nah, jadi banyak kondisi di mana sekring ini sering rusak, men. Ada penyebab sekring motor ini bisa rusak dan putus. Penyebab yang pertama, kenapa sekring ini putus adalah karena berlebihan arus listrik. Wow. Nah, jadi kadang motor CB 150 ini berlebihan arusnya, jadi ini putus, men, sekringnya. Bahkan kalau berlebihan arus masuk ke motor ini bisa terbakar, men. Kenapa bisa terbakar? Karena kadang kalau kita memodifikasi dan kita buat kabelnya itu terlalu kecil, jadi sekring ini nggak sanggup karena dia terlalu kecil. Nah, jadi kalau kalian memodifikasi, kalian perhatikan semuanya, voltasenya ini juga berapa, ada yang 15 dan ada yang 10. Nah, jadi kabel-kabelnya juga harus kalian sesuaikan supaya tidak ada terjadi kebakaran di motor kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sekring ini bisa putus adalah terjadinya korsleting listrik di motor kita. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan arus yang ada di motor kita. Nah, jadi kalian harus sesuaikan sekring yang ada di motor dan arus yang kita pakai di motor kita, men. Nah, jadi kalau arus berlebihan ini tidak cocok. Nah, percikan api yang ada di motor itu akan menimbulkan api. Nah, jadi kalau motor kalian korslet atau kebakar, kalian cari kabel yang tidak sesuai dengan sekring ini. Dan itulah gunanya kenapa kita harus mengecek rutin dari sekring kita dan pengkabelan di motor CB 150R. Yang ketiga adalah kenapa sekring bisa mudah putus, karena ketebalan ini. Ketebalan besi ini tidak sesuai dengan motor CB 150R. Nah, kalau kalian cari yang kayak gini banyak sebenarnya, tapi tidak ada yang setebal ini. Ini bawaan Honda dari CB 150R. Nah, kenapa bisa korslet? Karena dayanya tidak bisa menampung, karena besinya ini tidak tebal, tidak seperti standar biasanya. Jadi sebenarnya di sini nih, sebenarnya kalau kita beli baru yang ini, kita pasti tahu kayak mana caranya dicucukkan di sini. Nah, kalau kita cucukkan di sini agak longgar, kalian jangan mau. Jangan mau kalau dicucuk longgar berarti besinya itu kecil. Besinya ini kecil, men. Nah, jadi kalau longgar di sini jangan kalian terima, karena nanti bakal terjadi korslet lagi. Karena di sini longgar, dia harus pas-pasan di sini, men. Nah, sekring yang terlalu tipis akan mempengaruhi kepada listrik motor CB 150R. Jadi jika sekring ini tidak kuat, maka akan terjadi kebakaran di motor CB 150R kita, men. Kalau kalian ingin membeli sekring CB 150R, kalian harus hati-hati dan memperhatikan secara teliti. Nanti bisa terbakar komponen yang ada di motor CB 150R. Yang terakhir, kenapa bisa sekring ini terbakar di motor CB 150R adalah karena ada gigitan hewan.
Nah, pernah kawan-kawan aku tiba-tiba dihidupkan dia motor keluar tikus dari dalam ini, men. Dari sini. Nah, keluar tikus dari situ dan itu parah. Digigitnya semua kabel-kabel, baru tahu kalian. Karena itu kenapa terjadi seperti itu? Karena kita jarang mengecek rutin motor CB 150R kita. Karena kenapa? Karena kalau kita jarang mencuci motor apalagi hujan-hujanan, kita nggak tahu apa yang tersimpan di dalam jok motor kita. Nah, jadi kalau udah digigit hewan, kalian harus secara rutin memperhatikan jok motor kalian dan kalian sambung kabelnya atau kalian beli kabel baru yang sesuai dengan motor CB 150R. Apalagi sekarang musim hujan, kalian harus sering memperhatikan skring ini apakah masih layak atau tidak. Daripada nanti kalian kena hujan terus terbakar mati di jalan motornya, itu yang akan membuat kita merasa tidak nyaman menggunakan motor CB 150R ini. Padahal motor CB 150R ini adalah motor yang bisa menerjang banjir dan menerjang segala rintangan yang ada di jalan, men. Nah, jadi kalau kalian perjalanan jauh juga, kalian sediakan cadangan skring supaya tidak terjadi korsleting di motor CB 150R. Nah, itulah dia fungsi dari skring dan penyebab kenapa skring kita terbakar dan putus. Oke, I love untuk kalian semua, men. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Bye bye.